di pagi-pagi. Semangat! Memang di awal harus begitu kita semangat terus. Iya. Apalagi kita harus tambah semangat nih buat fans-fans di rumah yang sudah menanti acara pagi ini. Karena hari ini kita ada bintang tamu, Rafael! Kalau ada aku berarti harus senyum semangat. Iya betul, Rafael harus kan ini dong. singlenya Smash, Mention senyum semangat. Mention ke ini kasih tahu ke teman-teman semua ya nanti ya. Oh iya pasti, Iya, pasti. kalau hari ini kamu ada ya. Oke, siap. Sekarang kalau bisa di-tweet juga. Udah tadi sebelumnya dia udah di-tweet tadi. Udah ya tadi ya? Berangkat, Wah, di-tweet. pantesan Udah banyak banget yang pada masuk. nunggu-nunggu semuanya. Heeh. Antrennya rame banget ini buat nunggu. Iya, ini Nunggu di studio aja depan yang mau Nunggu nonton. itu ngantri makanan. Rafael sehat ya? Sehat puji Tuhan. Hari ini kelihatannya segar sekali, potongan rambutnya rapi semua nih. Potongan rambut baru kah ini? Iya, ini Rafael tuh selalu update ya, rambut selalu modis-modis. Beda-beda. Yang paling baru ya? Ini paling baru, ini Paling paling baru, baru. iya. Ini namanya model Apa, cimol. Apa kok cibol kah? Iya, jadi apa namanya sedikit agak Kayak aci gitu ya? aci gitu, diaci gitu. Agak diaci, tapi kalau jalan-jalan di mall keren, kayak cimol. Lu maksain aja ngomong apa Gua aja. juga nggak ngerti ngomong apa. Ya udah lah. Justru itu kita nanya sama Rafael, kenapa sih Rafael pakai rambut kayak begini? Tahukah kamu? Oh, sekarang kita masuk ke segmen Tahukah kamu? Tahukah kamu yang pertama ada apa Bang Andre? Ada apa ya? Ada air Ada ya. air. Kita masak air Masak air biar matang. biar matang. Ah. Tapi ini masak air hingga mendidih tidak menjamin bebas bahan kimia. Masa sih? Iya. Kalau ditanya Rafael bisa masak nggak? Bisa masak, malah hobi aku tuh masak. Oh biasa. iya, Ha-ha. masak apa? Masak Mie. Mie rebus. Itu gue. apa aja serius? paling bisa yang paling dikuasain ya Chinese food sih. Wah, enak keren banget dong. itu. Chinese food tuh saya paling suka itu makanan yang apa di steam, ikan-ikan di steam itu tuh. Ada namanya ikan yang Ikan steam ya? ikan steam. Putih gitu. Yang putih gitu Iya, betul, iya. pakai bawang-bawang itu. Iya, Ah, enak Iya, banget itu. terus tapi kan kalau misalnya kita lagi masak air tuh kan harus dimasak gitu kan. Iya dong, biar katanya bebas dari kuman, bebas bahan kimia. Tapi ternyata ada fakta yang bilang katanya masak air hingga mendidih itu tidak menjamin kalau akan bebas bahan kimia. Wah. Masak air sampai mendidih ternyata belum tentu aman untuk diminum. Masak Katanya begitu air ya? itu bisa bunuh bakteri, tapi belum tentu bisa menghilangkan bahan kimianya. Kalau Oh. bahan kimia direbus itu agak sulit untuk dirubah, jadi menjadi nggak beracun. Contohnya, merkuri itu tidak bisa hilang. Oh gitu. Jadi caranya gimana dong? Kalau gitu? ada dalam air minum dalam jumlah berlebih itu bisa membahayakan kesehatan. Bisa diare, bahkan gangguan endokrin. Makanya ketersediaan air bersih itu sangat penting. Dan minum air keran lewat alat pemurnian itu bisa lebih sehat dan juga hemat. Oh, begitu. Makanya kalau sekarang untuk di rumah-rumah sebelum ke keran ada tuh yang tempat nyaring untuk pemurnian air. Oh, iya, betul, Makanya mungkin betul. di luar negeri sih sudah air keran itu sudah sehat untuk langsung diminum kan. Kalau di sini enggak. Masak air pun belum menjamin, jadi harus lewat pemurnian dulu baru bisa dimasak. Lebih ke ngangetin sih jadi jatuhnya ya kalau masak air gitu. Saya tuh ngiring liat Rafael. Kenapa? Rambut saya kok nggak enak Itu banget sih? perutnya kayaknya tepos banget gitu ya. Kata siapa? Enggak, ini di apa? Detox Ditutupin. kamu ya? Enggak. Enggak ya? Karena kelihat kayaknya sih sehat, selalu mengkonsumsi makanan sehat kayaknya. Harus Buah suka, sih. buah suka. Buah ya? suka, buah Apa suka. sih apa yang paling Caranya? suka? Yang paling suka tuh buah apa sih yang paling suka? Kalau aku Saya tahu. Apa? Buah apa lo? Buah. Aku buah yang paling suka pepaya. Wah ya, Bagus. bagus buat pencernaan. Banyak iya banyak seratnya, lancar pencernaannya. Kadang mungkin teman-teman suka nggak enak sama baunya. Baunya gua nggak suka. Iya. Nggak bau kok. Ya, kalau yang mengkel suka jengar rujak pan enak Oh yang ya. masih ada Yang teras. mengkel rasa ada teras tapi pan lamun anu asak pisan Iya, ih cobain dulu dah. Bumbung lah orang mau bau. Teh bau. Mohon. Bikin kurus loh. Oh. Iya tapi biye gitu apa benyek. Yang penting kan vitaminnya Esti. Coba kalau untuk menghalau si bau benyeknya itu gimana Rafael, ada tips? Caranya kamu makan pepaya, Heeh. terus semprotin pakai parfum. Itu bukan Gini, itu ya jangan sama kimia dong, sama kidaus kek. Enak kan di kamar.
Jadi ini kita untuk detoksifikasi itu perlu Minum jus memakan kali ya, jus. Itu jus termasuk buah, detox juga ya. sayur. Jadi- Dibuatnya tanpa gula ya? Iya, tapi berarti? tanpa gula ya. Dan bikin jusnya juga dengan alat cold press. Press. Cold press. Cold press juice. Jadi detox juice bisa dilakukan 3 sampai 5 hari atau sesuai kemampuan. Ya. Nah, jadi dalam 1 hari jus yang dikonsumsi itu 5 sampai 7 botol jus dengan isi 1 botol 300 mm. Milimeter. Militer. Tapi saya pernah nyobain tuh detox juice gitu, cuma bertahan sampai 3 hari. Hari ketiga udah aku. Itu maksudnya kalau detox gitu kita nggak makan apa-apa, Nggak jus aja makan terus. apa-apa, jus Jus doang. terus. Oh, gitu. Yang detox murni kan, jus sayuran sama buah doang. 3 hari sih, 5 hari sih kayaknya gue nggak kuat ya. Harusnya 5 hari. Nggak, 3 hari sih udah cukup kalau menurut saya ya. Iya, iya, Maksudnya tapi- 3 hari. Cuman waktu itu aja 3 hari aja gue hari ketiga udah lambaikan tangan gue. Iya, mungkin kamu waktu itu pakai lilin, jadinya gelap kan, takut pakai lambaikan tangan. Jadi bener loh, karena kalau detox itu kalau dilakukan coba 1 tahun aja, minimal 1 tahun, itu ternyata bisa membuat tubuh sehat banget. Iya mungkin Gitu. pastinya sih lebih lancar. Efek yang pertama yang dirasain kalau saya pernah coba untuk detox adalah itu buang air besar, buang air itu tuh lancar banget gitu. Jadi Iya, mungkin iya, itu iya. kali ngeluarin zat-zat Buat yang bersihin racun-racun bersihin yang ada di tubuh nggak- kali yang ya. Cuman racun. masalahnya kita kuat atau enggak. Jadi kembali lagi ke mindset sebetulnya. Iya. Iya kan? Pernah Jadi nggak main di set maksudnya main di gitu set? ya? Kalau di sini gitu di tempat syuting, ini kan kita main di set. Iya, betul. Nah, pernah dengar Kometsuya? Apa? Kometsuya pernah dengar? Kometsuya. Enggak pernah. Nah, Kometsuya apa Esti sih? pernah dengar? Nggak tahu. Sama, saya Oh, juga. Ini baru dengar saya. Jadi Kometsuya itu telur putih. Ah. Telur dengan kuning telur warna putih. masa sih? Iya. Namanya Harus gitu ya. Iya, saya kaget Kak. Saya orangnya siokan. Oh, biasanya kalau kuning telur kan pasti warnanya kuning dong. Iya, kan ya, namanya itu juga namanya kuning telur. Tapi ini putih Oh, saya orangnya gampang siokan loh kalau denger-denger kayak gini nih. di Jepang. Ada di Jepang. Jadi namanya ini telur Kometsuya. Jadi kalau ayam kan dikasih makan jagung. Nah, kalau ayam yang menghasilkan telur seperti ini dikasih makannya beras. Nah, kalau di kampung saya mah dikasih makannya remeh. Apa tuh namanya? Remeh itu bekas kerakan itu. kerakan Nasi. Oh, kerak nasi. Ini sudah Iya, bisa deh kita teh gimana? Ini remeh namanya, saya baru tahu. Makanya jangan anggap saya remeh, itu tuh maksudnya itu kerak nasi. Kerak nasi. Oh, iya, benar. Apa jangan anggap saya sebagai kan pinggiran nasi yang ada di magic chair. Oh, Itu. maksudnya meremehkan kamu ya. Meremehkan Iya, gitu, iya. gitu, lebih kayak Iya. gitu. Jadi Kometsuya ini adalah berasal dari kata kome. Berarti temennya Kobo Junior itu ya berarti ya, Komet. Itu komet. Kome. Fans Oh, mereka. fans. Kome yang berarti beras. Oh, Jadi suya kalau komedo, nah itu berarti kan beras yang jerawat. beras yang ada di do, ada di do. Abis itu kan re soalnya. Iya. Komedo itu berarti beras yang ada di tangga lagu. Tangga lagu di hidung. Iya. Hidung. Gitu Itu ya. ilmiah ini. Ilmiah, Makanya iya. kamu tuh harus bisa ini. Iya, iya, benar, Dan benar. suya itu artinya kilau. Kilau. Nah, makanya Kometsuya itu artinya peternakan yang menghasilkan telur. Kome itu kan beras, suya Ya, itu itu kilau, kilau, berarti berarti beras Kometsuya kilau. beras kilau. Makanya putih semuanya. Oh. Pemberian pakan beras pada ternak ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Mungkin itu yang bikin unik ya. Tapi rasanya kayak kuning telur apa? Iya, iya itu Ya, dia makanya tuh. makanya ya. Mesti dicobain Terus dulu kalau tuh. misalnya itu kan untuk petelur kali ya, kalau dijadiin anak ayam, ntar anak ayamnya pucet ya. Putih. Iya, Terus ada kuning-kuningnya. Jadi memang di Jepang itu banyak yang Macam-macam. ajaib-ajaib yang aneh-aneh. Ada juga di Jepang selain Kometsuya tadi ada kaos ajaib. Hah? Waduh. Kayak gimana? Nah, ini kan Rafael pasti kalau manggung atau nyanyi kan pasti pakai kaos-kaos Iya, kan ya. iya, iya. Coba kaos yang Coba ini. kaos berarti. yang ini deh. Ini inovasi pada kaos ya, namanya kaos instan atau ko-instan. Jadi kaos instan ini bentuknya mungil atau mini. Nah, kalau mau dipakai, kaos ini harus direndam Oh air iya dulu. iya 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 iya. Oh, nanti akan mengembang sesuai ukuran kaos pada biasanya. Tujuannya dibuat ini adalah supaya saat bepergian Nggak bawa banyak. nggak perlu repot bawa banyak tas. Kan segede gitu. gini dia, segede Kecil. gini direndamin, dimasukin ke dalam air, langsung Ngembang. Tapi nungguin keringnya itu PR juga Enggak kan? kering dia, langsung kering dia, set kering gitu. Iya Terus bener. airnya? Oh enggak, saya juga ini sotoy. Nah,
Nggak beneran ada itu. Itu kayak kerupuk ya, jadi kayak digoreng melar gitu ya. Melar. Itu kan kayak buat traveling. Tapi mungkin lucu, kita tetap ajaib harus bawa banget yang itu ya. kaos yang Mentang-mentang dari Jepang ya, tong teng, kaos Ajaib. ajaib. besar kaos. Bekah. Buka. Ya, you know, bekas Iya, aja. Iya, bekah. Beka remeh. Remeh itu mah eta. Teknik menghitung cepat untuk anak. Jadi buat ibu-ibu, sahabat pagi, bapak-bapak dan semuanya. Kadang-kadang kita kalau udah mulai perkalian di atas 5 itu pasti pusing ya Iya, untuk iya. hitung-hitung. Jadi ini ada tangan itu bisa dijadikan alat untuk menghitung perkalian sederhana. Ini bisa menjadi bisa alat diterapkan bantu. ke anak-anak juga ya? Iya, untuk anak-anak yang baru belajar perkalian. Jangan kan anak-anak kita aja suka blank. Iya, betul. Nih, misalnya ya, Contoh-contoh, kita contoh. anggap si jempol ini adalah angka 10. Oke. Ini 9, 8, 7, 6. Jadi memang perkalian di atas 5. Berarti perkalian dia apa? 6 ke atas ya. 6 ke atas ya. 10, 9, 8, 7, 6. Pengennya berapa kali berapa? Misalnya aku mau kaliin 7 kali 9. Ini 7 kan? 10, 9, 8, 7. Berarti 7, 10, 9 dikali 9. Set. Coba hitung jari yang ada di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Yang di 6. bawah mana? Yang di bawah saya. Ini segini ya. Iya, 6. ada 6 kan ya. Nih yang di atas nih, 1, 2, 3. 3 dikali 1 berapa? 3. 3. Berarti jawabannya adalah 63. 7 kali 9, 63. Betul? bener. Betul? Betul? Betul. Yang di bawah nggak dikaliin? Enggak, yang di bawah Atasnya aja? dijumlahkan, yang di atas dikalikan. 63. Coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi. Ya, Berapa, lucu nih. berapa? Ayo. Coba 7 kali 10. Sebenarnya gampang jawabannya, tapi ini 10, buat membuktikan. 10 ya? Mm-mm. 10 kan? Kali 7. Kali itu 10, 9, 8, 7. 7. Ya kan? Ya. Berarti ini yang di bawah ada 7. Ada 7, di atas ada 3 3. kali kali 0. 0. 0. 3 kali 0, 0. 7. 7, 0. 70. Wah, hebat penemunya nih. hebat. Penemunya namanya Mister Tangan Ngitung. Ya. Lama-lama di sekolah nanti anak kecil begini. Gini. Tapi gak apa-apa nih, bisa diajarin ke Bagus, anak-anak. Daripada nyontek ya. Iya, Dio, Kenzi tunggu papa pulang ya nanti. Papa ajarin. Ya. Suka cegukan? Suka. Suka Biasanya cegukan? kalau itu mau gede tuh, mau nambah umur. Enggak, itu nggak mitos itu. Katanya kalau anak cegukan katanya pinter. ntar tinggi, ntar pintar gitu kan. Itu bisa disembuhin, macam-macam kan cara nyembuhin cegukan. Kalau biasa Ngitung pernah sini dengar, juga? Enggak itu, udah lewat. Biasanya Katanya kalau harus cegukan- dikagetin. Harus dikagetin, ada yang bilang gitu. Oh, kalau dikagetin tuh ya, itu cegukannya sembuh enggak, cuman pingsan. Dengan cuka apel itu bisa untuk penyembuh cegukan. Cuka apel ternyata bisa digunakan sebagai penyembuh cegukan. Rasa asam yang terdapat dalam cuka bisa meredakan cegukan, pernafasan tidak terganggu lagi. Makan dan minum kembali pun jadi makan dan minum pun jadi lancar. Tinggal minum 1 sendok semen teh cuka apel ya. Semen gede banget. Iya, benar-benar. Tunggu beberapa saat, cegukan itu akan pergi. Cuka apel, karena macam-macam, ada yang bilang dikagetin, ada yang bilang suruh minum Minum air yang banyak. yang Enggak, banyak, minum amat. air putih tapi Tutup, ditutup iya. hidungnya. Hidungnya. Kalau enggak katanya minumnya balik ke sebelah kanan gitu. Kanan begini minumnya. Iya. Ayo, wah. Iya tapi Dibalik katanya badannya. Balikin begini, repot ya. Terus apa kalau nggak dimasukin ke ke plastik gitu. Napas gitu. Iya, Biar iya. cegukannya pindah katanya Ini ke boleh plastik. dicoba nih pakai cuka apel berarti Pakai ya. cuka apel, Kalau cuka cuka, apel. cuka apel, iya. Oke, dari cegukan kita ke barbershop ya. Barbershop. Oke. Kan suka potong rambut kan? Nah, biasanya Ini kalau potong barbershop. rambut cegukan Barbershop. enggak ya? Ini supaya ada hubungannya. Ada hubungannya biar ada Iya, iya. korelasinya Iya, ya. jangan tiba-tiba dari cegukan toto ke barbershop. Oh iya. Kita hubungin aja. Pernah nggak Bridging-nya waktu pas cegukan ke barbershop? Nah, pernah nggak? belum. sih. Belum pernah. Ya udah kalau gitu kita ngomongin barbershopnya. Iya. Keren. Iya. Perhatiin nggak, Rafael, kalau kita ke barbershop, Heeh. yang kita lihat pertama kali apa? Keset lah ya. Nggak. Ininya apa? Tiangnya. Pelangnya. Pelangnya. Salah. Yang pertama kali kita lihat dompet kita dulu, cukup nggak? Oh iya benar. Iya dong, kalau kita nggak cukup duitnya gimana kita mau Kita mau melangkah kan? Gimana kita mau melangkah? Kita mau Lihat dulu, melangkah dan oh iya, belum bayar, dompet kan? kita cukup. Ya nggak? Baru kita ke Setelah barbershop. lihat dompet cukup, resapi. Apakah kita perlu untuk mencukur kan? Nah. Resapi kita perlu dulu izin mencukur kan? Oke gitu. Baru- Biasanya aku tuh suka berdoa dulu kalau sebelum. Nah, Enggak beneran kadang-kadang beneran ini tiap mau potong rambut pasti harus berdoa. Aduh jangan sampai gagal. Jangan Jangan sampai dia salah salah potong potong. rambut Iya, ya. kadang kan suka
Tapi pernah nggak sih terrealisasikan dalam pikiran dan juga sejenak kita berpikir gitu, ketika kita memasuki ruangan barbershop ada warna merah, biru, Iya tuh yang muter-muter tuh di depan tuh kayak tabung segini nih. dan selalu ada warna merah, biru, putih itu, apakah di pelupuk mata tidak merasa agak heran gitu? Mungkin kalau merah, kuning, hijau jadi kayak Langit yang lampu biru. itu. Lampu merah. Lampu merah gitu ya. Nah, Punya ini aktivitas sebenarnya hal simple tapi pasten. Pasten ya. Ini apa sebenarnya nih? Ya kan gitu. Orang-orang sudah bertanya dalam hati dalam nurani hati. dan lubuk hati terdalam. Nah, ini kita kasih tahu supaya Anda tidak salah langkah. Jadi biar sahabat pagi bisa mendapatkan jawaban atas segala doa. Ya? Iya, betul Baiklah. sekali. Ya. Oke. Kenapa warna tiang barbershop itu merah, biru, putih? Oh. Nah, kenapa? Jadi awalnya begini. Barbershop itu bukan cuma tempat potong rambut. Jadi awalnya itu begitu. Iya, buat tempat tapi potong juga rambut. untuk operasi pencabutan gigi Aduh. dan pengobatan lain. Oh. Kenapa pakai tiang warna merah dan biru? Itu adalah sebagai tanda atau trademark di tiap toko sekaligus pemberitahuan kepada halayak kalau tempat itu klinik barbershop dan klinik tersebut dapat melakukan tindakan. Oh, Tiang begitu. putih itu menggambarkan perban kayaknya. Dan warna merah adalah aliran darah. Sedangkan warna biru menggambarkan urat pembuluh vena tempat darah dipotong atau disedot ya. Oh. Jadi sekitar tahun 1950-an barulah barbershop itu hanya digunakan untuk jasa potong rambut. Justru sebelum-sebelumnya itu adalah klinik cabut gigi yang berhubungan sama darah, perban gitu-gitu dan Iya. klinik-klinik seperti itu. Betul. Pernah merhatiin nggak sih setiap barbershop tuh pasti tukang potong rambutnya dari orang Garut semuanya. Itu Iya juga sih, itu emang ya. Itu juga bisa jadi Mungkin pertanyaan. nanti jadi dalam- pertanyaan nanti. Pertanyaan dalam kalbu juga itu ya. Kenapa di barbershop tuh ada orang Saya kan orang Garut. Heeh. Pasti kalau ke barbershop suka Pasti ada nanya, orang "Mas, Garutnya." dari mana? Semuanya, hampir Semuanya? semuanya orang Garut. Dan mereka belajar otodidak, nggak pernah belajar. Iya, iya, alami ya. dia, alami. ya. Oh. Itu bisa jadi pertanyaan dalam kalbu juga ya. Kita bergejolak ya jadinya ya. Ini saya udah mulai bergejolak nih dalam sanubari. Kenapa Betul. ya itu orang Garut semua? Boleh lah itu. Boleh Ntar nanti. cari tahu lah ya Anda ya. Dibuktikan. Itu kenapa orang Garut semua? Ini secara ilmiah takutnya harus bisa dibuktikan kan iya. gitu. Jadi semua pertanyaan tuh ada jawabannya. Betul, atas segala doa ya. Kalau begitu sekarang ini kayaknya nggak asik kalau kita nggak nantang Rafael games nih. Wow. Ini ada games tebak profesi. Ini adalah games tebak profesi. Ya. Ya. Jadi ini hadiahnya, kalau misalnya Rafael menang, maka Rafael harus membayar 5 juta rupiah. Hadiah Ya, gue yang mau bayar. ikut apa enggak? Kalau kalah, berarti Rafael harus bayar 10 juta. Biayanya agak sulit ya. Iya, memang. Ini kita harus paksa. Tapi kalau nggak mau ikut, denda 20 juta. 20 juta. Aja lah ya. Jadi ya. Oke, silakan Desti. Nah, Games tebak profesi kali ini, masing-masing kita hanya boleh mengajukan 2 pertanyaan. Untuk orang ini. Untuk orang ini yang akan hanya menjawab ya atau tidak. Iya, Ya. betul sekali. Jadi dari 6 pertanyaan ini sambil berpikir kira-kira dia profesinya itu seperti Desti apa. nanya 2, Rafael nanya 2, saya nanya 2. Jadi jumlahnya 10, 9, Balik lagi. 6 ya, 6 jumlahnya 6. Oke. Oke. Oke, halo. Halo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, setelah ini Bapak hanya boleh menjawab ya atau tidak ya, Pak? Iya. Iya, Oke. kami di sini akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Bapak menjawab iya atau tidak. Oke, Pak? Ya. Jangan Ya. jawab atau ya, Pak? Ya. Siap. Dari Desti silakan. Oke. Pak, Ya. apakah pekerjaan Bapak berhubungan dengan makanan? Tidak. Apakah berhubungan dengan bahan bangunan? Bangunan. Tidak. Apakah Bapak kerjaannya ini berhubungan dengan alat kendaraan bermotor? Tidak. Aduh, tidak lagi. Apakah ini Bapak pekerjaannya di bidang jasa? Ya. Iya. Apakah Bapak masih di situ? Sayang banget sama Bazir pertanyaannya. Nah, Ada klakson. tadi apa katanya? Jasa. Jasa. Jasa, bidang jasa. Ada klakson dan jasa. Apakah pekerjaan Bapak berhubungan dengan pekerjaan di jalanan? Pak, Tidak.
Oh tidak. Oh tidak di Tidak, jalanan. itu dia di jalanan tadi ya? Tapi dari jalanan, oke. Jasa. Oke. Oke. Bapak Aduh, ini berat sebenarnya ya. maunya apa? Bapak. Suaranya? Oke. Iya, iya. Apakah Bapak pekerjaannya berdagang? Tidak. Tidak, jasa soalnya. Oke, jawab ya, tebak nih. Saya Satu Guru. lagi lah, satu lagi lah. apa? Satu lagi clue-nya. Oh, iya deh, iya deh. Apa ya? Apakah ada hubungannya dengan pelajaran? Tidak. Tidak, salah dong buat tebakan gue gitu. Eh, Aduh, nggak tahu ah. Apakah Bapak pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak? Iya. Iya, oke. Satu lagi. Menggunakan kendaraan? Banyak banget sih. Udah tebak aja lah. Menggunakan kendaraan? Tidak. Tidak. Oke. Saya akan tebak dokter. Kalau Rafael, Tukang pijat. Kang pijat. Jadi. Tidak. Jangan jawab dulu, Pak. Pak, ih, Pak. Oke. Pekerjaan Bapak ini Bapak ini pekerjaannya ya. Bapak ini pelukis ya? Oke, oke Pak, jawabannya apa, Pak? Ya. Jawabannya apa? Harus Pekerjaan. dijawab sekarang. Ya, sekarang. Kalau besok Tukang pangkas rambut. Tuh tadi. barber. Coba tanya dari mana? Coba tanya dari mana? Hah? Tanya Pak, dari- tar dulu Pak. Pertanyaan Ya. ini yang kita menggelitik di dalam sanubari nih Pak. Bapak orang Garut? Bukan. Wah, sepertinya. Oke Pak, kalau Punya gitu. orang Garut kan orang. Iya, nggak Iya apa-apa, benar Pak. sih, nggak apa-apa, nggak harus orang Garut sih Pak. Cuman ini ada Bapak- pertanyaan menggelitik aja di dalam jiwa dan Bapak, sanubari. saya mau tanya sama Bapak. Bapak tahu nggak kenapa di barbershop itu ada tabung yang warna biru merah putih? Nah, lo. Gak tahu. Nggak tahu Nggak ya? tahu, wah Nggak orang tahu, orang barber. saya. Selamat Pak, luar biasa Bapak. Ngasih bapaknya tukang motong di bawah pohon mangga. Makanya kagak ada itunya. Oh bisa juga Iya, kayak iya. gitu ya. Oke, benar. Bapak dengan Pak siapa Pak? Roni. Pak Roni. Roni. Oke Oke. Pak Roni, terima kasih ya Pak Roni ya. Sudah main sama kita. Terima kasih Pak Roni. Selamat pagi, sampai jumpa. Pak Roni Oh, sendiri tadi- seorang barbershop nggak Iya, tahu. tadi kalau kita lagi ada- ngomongin barbershop, harusnya kita debaknya barbershop Iya, saya nggak tadi. nge, I'm not nge. Aduh. Bisa aja dia habis barbershop kemana-mana dulu, makanya Iya. kita menghancurkan konsentrasi kita. Iya, oke, nggak apa-apa, masih ada kesempatan lagi Rafael ya. Iya. Dan di segmen kedua kita ada tebak-tebak buah manggis. Iya. Oke, kita akan lihat. Oke, kita kembali lagi setelah yang satu tetap di pagi-pagi. Semangat!